Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Setelah berpikir berulang kali, Su Ziyun sudah percaya diri. Pertama-tama, kunci tak terbatas tidak tergantikan dan tidak mungkin untuk diganti. Untuk seorang pemanah, kunci tak terbatas hanyalah keterampilan sihir melawan langit. Tanpa kunci tanpa batas, bagaimana jika bahkan kekuatan penghancurnya kuat? Jika tidak mencapai target, tidak masuk akal untuk menjadi kuat. Panah kejut tidak dapat diganti. Ini adalah satu-satunya sihir kontrol Su Ziyun. Di bawah pengaruh kunci tak terbatas, satu tembakan panah pasti akan mengendalikan 3 waktu lawan. Kengeriannya 10.000 kali lebih mengerikan daripada penjara Shen Luo Zhu Hengyu. Bayangkan jika penjara Shen Luo Zhu Hengyu menjadi suatu keharusan, apa yang akan terjadi? Terlepas dari siapa yang Anda hadapi, jika Shenro di penjara, pihak lain harus terperangkap selama 3 napas. Dengan kekuatan Zhu Hengyu, dalam 3 tarikan napas aku takut sepotong baja dapat dihancurkan olehnya. Selanjutnya adalah panah dampak. Ini adalah cara menyelamatkan hidup Su Ziyun. Begitu dia didekati oleh beku jarak dekat, dia akan membuka kembali jarak dengan membenturkan panah. Di bawah pengaruh kunci tak terbatas, selama panah ditembak, lawan akan mengenai dan terikat untuk terbang. Bahkan perisai Shenro Zhu Hengyu tidak kebal terhadap gaya tumbukan, dan masih akan terpesona. Karenanya, kunci tak terbatas, panah dampak, dan panah kejut tidak tergantikan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, panah dampak adalah sihir kendali lembut. Shock Arrow adalah sihir yang sulit dikendalikan. Karena itu adalah sihir yang dikendalikan, kekuatannya tentu tidak layak untuk diharapkan. Tidak ada sihir dan sihir yang dapat mengendalikan dan memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Karena itu, setelah berpikir berulang-ulang, satu-satunya hal yang bisa diganti adalah panah penembus. Tapi bisakah panah penembus benar-benar diganti? Sebagai panah, metode serangan terbesar, bukankah itu menembus? Tentu saja, Su Ziyun juga dapat mempertimbangkan menggunakan Renju Arrow untuk menggantikan panah penembus. Namun, jika Anda menembakkan beberapa panah secara berurutan dan mengenai satu titik pada saat yang bersamaan, meskipun kekuatan penghancur memang akan meningkat banyak. Tapi, pihak lain tidak bodoh, bagaimana Anda bisa membiarkan beberapa anak panah menembak pada titik yang sama? Jika Anda tidak dapat memastikan bahwa beberapa anak panah ditembak pada titik yang sama. Jadi bagaimana kekuatan destruktif dari panah renju dibandingkan dengan panah penembus? Tidak perlu ragu, menembus panah jelas merupakan keterampilan sihir terkuat dalam sistem busur dan anak panah. Panah penembus tidak bisa menembak, dan keterampilan sihir lainnya tidak bisa menembak. Dan yang paling penting, menembus panah hanya keterampilan sihir dasar, dan konsumsi energi sihir sangat kecil, dan waktu penyimpanan energi sangat singkat. Su Ziyun dapat menembakkan panah yang menembus dalam satu nafas. Tentunya, dari segi kekuatan saja. Di antara semua keterampilan sihir yang diwariskan dari sistem busur dan anak panah, panah penembus jelas yang terkuat. Bahkan jika Su Ziyun ingin menggantinya, tidak ada yang berubah. Bahkan jika dia memilih keterampilan sihir dunia, dia tidak punya pilihan. Dalam hal ini, maka saya ingin menebus kekurangan saya. Su Ziyun hanya punya satu pilihan. Pilihannya adalah menggunakan buah ajaib Yinsa untuk memperkuat panah penetrasi. Karena ada keputusan, Su Ziyun tidak akan ragu. Meskipun penguatannya salah, kerugiannya akan besar. Tapi begitu penguatannya benar, itu gila. Setelah masalah kekuatan penghancurnya yang rendah diselesaikan, Su Ziyun dapat dipromosikan ke keberadaan Raja Setan Besar. Dan mundur 10.000 langkah dan katakan, meskipun satu orang hanya dapat memperkuat satu keterampilan sihir, jika efek menembus panah tidak ideal. Su Ziyun benar-benar dapat menggantikan panah penembus dengan keterampilan sihir warisan baru. Pada saat itu, Su Ziyun bisa menggunakan buah sihir Yinsa lagi. Su Ziyun sangat jelas, di tangan Zhu Hengyu, harus ada 6 buah sihir Yinsa. Karena itu, ia dapat mengambil risiko. Lihat apakah panah penetrasi yang ditingkatkan ini dapat menebus kekurangannya. Jika Anda tidak bisa, Anda dapat bertingkah dan meminta Zhu Hengyu untuk yang lain. Pokoknya, warisan utama dari keterampilan sihir tidak bernilai banyak. Bahkan jika itu hilang, tidak ada sakit hati. Anda dapat membeli bola sihir warisan lainnya. Jika Anda bisa, itu wajar bagi semua orang untuk bersukacita. Setelah penimbangan berulang, Su Ziyun secara alami tegas dan memilih untuk memperkuat panah penetrasi. Dan efek penguatan sepertinya bagus. Meskipun untuk saat ini, Zhu Hengyu belum tahu seberapa kuat panah penetrasi yang ditingkatkan. Tapi melihat senyum penuh wajah Su Ziyun, dia tahu bahwa hasil yang ditingkatkan membuatnya sangat puas. Isi daya panah. Setelah diperkuat oleh buah ajaib Yinsa, panah tajam Su Ziyun meningkatkan karakteristik penyimpanan daya.
Di bawah muatan, kekuatan panah penembus akan meningkat dengan cepat saat muatan berlanjut. Anda dapat mengakumulasi hingga 9 jam bunga. Setelah mengumpulkan energi dari Jiui, daya tembus dari panah penembus akan meningkat 9 kali lipat. Jika ini masalahnya, sebenarnya bukan apa-apa. Dibandingkan dengan hasil kekerasan Gao Pengyi, kesenjangannya terlalu besar. Anda tahu, Gao Pengyi memiliki paling banyak dan dapat meledak dengan kekerasan sebanyak 981 kali. Sebaliknya, Su Ziyun hanya memiliki peningkatan penetrasi 9 kali lipat yang sama sekali tidak signifikan. Tetapi pada kenyataannya, akumulasi kekuatan untuk menembus panah, dalam hal kekuatan saja, tidak kalah dengan Gao Pengyi. Kemarahan energi magis Gao Pengyi adalah pukulan ketiga, ditumpangkan dengan kemarahan tak terbatas meskipun dapat menyebabkan 981 kali kerusakan crit, kekuatannya bisa disebut langit. Tetapi pada kenyataannya, jumlah kardinal dari 81 lipat kritik hanya kekuatan tubuh Gao Pengyi. Penetrasi 9 kali Su Ziyun berbeda. Penetrasi 9 kali lipat dari Su Ziyun dapat ditingkatkan dengan busur dan anak panah, dan energi sihir Su Ziyun sendiri, dan bahkan kekuatan daging. Kekuatan Gao Pengyi sudah pasti. Tidak peduli baju besi apa yang dia kenakan, senjata apa yang dia gunakan, dan berapa banyak energi sihir yang dia miliki, kekuatannya tetap. Su Ziyun berbeda. Termasuk kekuatan mental dan kekuatan jiwa, semua cara yang dapat memperkuat serangan dapat ditumpangkan. Dengan kata lain, ketika Su Ziyun menembakkan panah, kekuatan penetrasi panah tajam ini akan meningkat 9 kali setelah 9 kali pengisian. Basis peningkatan 9 kali lipat ini bukan kekuatan Su Ziyun. Sebaliknya, itu termasuk kekuatan, kecepatan, kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, energi sihir, busur dan anak panah, dan semua hal yang dapat meningkatkan penetrasi panah. Karena itu, jika semuanya ditumpangkan, Su Ziyun jika semua aspek bisa mencapai ekstrim. Setelah 9 kali akumulasi kekuatan, bahkan lebih dari 81 kali kekuatan destruktif tubuh. Itu hanya, dibandingkan dengan Gao Pengyi, tuntutan Su Ziyun terlalu tinggi. Bagi Gao Pengyi, selama dia mengolah tubuh sihirnya sendiri, semuanya sudah cukup. Semakin kuat tubuh sihir, semakin besar kekuatannya, dan semakin tinggi kerusakan kritisnya. Su Ziyun berbeda. Dia harus memperkuat dirinya ke segala arah sebelum dia dapat sepenuhnya meningkatkan kekuatan destruktifnya. Karena itu, saya ingin mempersenjatai Su Ziyun dan menimbun kekuatan destruktif Su Ziyun. Sumber daya manusia, material, dan finansial yang perlu diinvestasikan benar-benar mengerikan. Namun, begitu menumpuk, Su Ziyun akan menjadi seri terbalik. Ribuan kilometer jauhnya, di bawah satu panah, kekuatan meletus bahkan di atas Gao Pengyi. Sebaliknya, Gao Pengyi perlu bergegas ke sisi lawan dan memotongnya di tubuh lawan. Namun, Su Ziyun tidak perlu, di bawah pengaruh kunci tak terbatas panah itu pasti akan mengenai target. Selain itu, Gao Pengyi hanya membuka energi sihir setelah kekerasan. Hanya dengan pedang ketiga seorang kritikus bisa mencapai 991 kali. Sebaliknya, Su Ziyun, selama energinya dihemat, setiap panah jauh lebih dari 81 kali dihancurkan. Menurut perhitungan, jika Su Ziyun semuanya di atas, dengan satu panah, setidaknya 108 kali lebih banyak kerusakan. Jika Anda dapat memiliki busur dan panah sihir leluhur, ia memiliki kekuatan paling merusak dan dapat meledak sekitar 360 kali. Namun, kekuatan mengerikan seperti itu ingin meletus. Su Ziyun harus menjadi tingkat keberadaan yang sebanding dengan Zulong, Zhu Feng, dan Zhu Qilin. Selain itu, senjata sihirnya juga harus menjadi senjata sihir tingkat dewa super atas. Meskipun dapat dilakukan secara teori, sebenarnya tidak mungkin. Paling tidak, sejauh menyangkut masa kini, tidak ada tirani semacam itu yang pernah ada di dunia ini. 365 kali kegilaan hebat hanya bisa ada dalam mimpi. Tetapi jika Anda hanya mengejar lebih dari 81 kali crit, Anda masih bisa melakukannya. Selama Su Ziyun bekerja keras. Selama Zhu Hengyu berkultivasi dengan semua kekuatannya. Di bawah satu panah, penetrasi dan pemenggalan 108 kali lipat masih dapat dicapai. Menghadapi hasil yang lebih baik, bagaimana mungkin Su Ziyun tidak puas? Meskipun butuh 9 nafas panjang, ia bisa melepaskan kekuatan terkuat untuk menembus panah. Namun faktanya, tidak setiap panah dikenakan biaya begitu lama. Setiap kali Anda mengumpulkan lebih banyak energi, penetrasi akan berlipat ganda. Dengan cara ini, ia dapat memilih waktu pengisian sesuai dengan situasi aktual. Dan dalam proses mengumpulkan kekuatan, Su Ziyun tidak tergoyahkan. Dalam proses akumulasi daya, meskipun kecepatan gerakan Su Ziyun akan berkurang 50%. Namun meski begitu, itu sudah cukup. Melihat pohon giok Su Ziyun menghadap angin, sepertinya ramah tamah. Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum pahit. Orang ini dilahirkan untuk mati. Bukan hanya dia dilahirkan untuk menjadi saudara ipar, tuan muda, tetapi yang paling penting adalah bahwa bahkan sistem pertarungannya juga kalah. Alih-alih menjadi beku biasa, kekuatan tersimpan yang menembus panah ini tidak akan memiliki efek yang sebenarnya.
Tidak ada kostum dewa, tidak ada obat mujarab untuk tumpukan. Su Ziyun tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Sebaliknya, Gao Pengyi, ia adalah model warga sipil, bahkan orang miskin. Selama Anda berlatih keras, latihlah tubuh ajaib Anda, dan cobalah yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda. Bahkan jika tidak ada senjata ajaib, bahkan jika tidak ada begitu banyak obat untuk menumpuk, kekuatan destruktifnya juga dapat ditingkatkan secara gila-gilaan. Selama kekuatannya cukup kuat, Anda bisa menghancurkan semua hasil paku yang kejam. Selain itu, jangan melihat kekuatan ledakan Su Ziyun, sepertinya lebih tinggi dari Gao Pengyi. Tetapi pada kenyataannya, jika itu benar bagi Gao Pengyi, Su Ziyun tidak memiliki kesempatan untuk mengakumulasi waktu. Dengan 9 napas, Gao Pengyi bisa berlari ke arahnya dan membunuhnya berkali-kali. Dan jika dia gagal mengumpulkan energi, wabah kerusakan Gao Pengyi jauh lebih besar daripada Su Ziyun. Selain itu, Gao Pengyi adalah seorang prajurit yang relot dengan pertahanan yang kuat jauh dari sebanding dengan penembak. Output Gao Pengyi adalah 81 kali, Su Ziyun benar-benar tidak tahan. Namun, bahkan jika Su Ziyun memiliki 108 kali kritik, Gao Pengyi tidak bisa menolak. Perbedaan posisi antara penembak dan prajurit menyebabkan karakteristik yang berbeda. Siapapun yang kuat dan yang lemah tidak akan pernah tahu jika mereka tidak pernah bermain. Tapi, sejauh kekuatan penghancur tertinggi yang bersangkutan, kekuatan penghancur tertinggi Su Ziyun adalah 108 kali lebih tinggi dari 81 kali Gao Pengyi. Karenanya, penguatan ini untuk diri sendiri. Su Ziyun tidak hanya puas, tetapi juga sangat puas. Di muka, Su Ziyun tidak pernah bermimpi bahwa penembak jarak jauh bisa meledak dengan kekuatan destruktif yang begitu mengerikan. Bahkan kekuatan penghancurnya sangat gila hingga bahkan lebih tinggi daripada pengeboman jarak dekat prajurit jarak dekat. Terutama dengan kunci tak terbatas dan keterampilan sihir warisan. Dengan satu panah, sangat mungkin untuk membunuh lawan dengan peringkat yang sama dalam hitungan detik. Meskipun itu memang membuang-buang uang, selama Su Ziyun menumpuk dan memberinya 9 waktu bunga untuk diisi ulang. Kemudian panah yang menembus dapat digambarkan sebagai dewa yang menghalangi pembunuhan, seorang Buddha yang menghalangi membunuh seorang Buddha. Detik terakhir, detik berikutnya, udara tengah kedua. Ribuan kilometer jauhnya, di bawah satu panah, pukulan fatal. Kengerian itu tak terlukiskan. Merasakan kondisinya sendiri, Su Ziyun tahu lebih baik daripada siapapun betapa menakutkannya dia. Pada saat yang sama, Su Ziyun juga tahu lebih dari orang lain, seberapa kuat permintaannya sendiri akan sumber daya dan peralatan. Dapat dikatakan bahwa selama ada cukup uang, cukup peralatan, obat cukup, Su Ziyun bisa menjadi sangat kuat. Dan jika semua ini tidak bisa mengikuti, Su Ziyun hanya bisa menembus panah 9 kali, membuatnya sulit baginya untuk mencapai ketinggian yang terlalu tinggi. Jika dia sendirian bergantung padanya, aku takut dia tidak akan pernah lebih kuat dalam hidup ini. Sampai sekarang, selama bukti bantuan dermawan Zhu Hengyu, adalah mungkin untuk dengan cepat menjadi lebih kuat. Adapun Su Xiaowan, dia tidak terlalu iri pada Su Ziyun. Meskipun dikatakan, kekuatan ledakan Su Xiaowan jauh lebih buruk daripada Su Ziyun, tetapi pada kenyataannya, Su Xiaowan tidak kalah dengan Su Ziyun. Suhu dingin dalam yang tak terbatas berkurang secara eksponensial, yang menjadikan Su Xiaowan suhu yang komprehensif dan kuat. Kekuatan dan karakteristik pertahanan, serangan, kontrol, dan 3 keterampilan sihir yang diwariskan semuanya berlipat ganda. Yang paling penting adalah kekuatan destruktif Su Xiaowan, meskipun tidak satu kali meledak. Tetapi dingin yang tak terbatas dan dalam yang kuat telah dianggap sebagai benar-benar tak terbatas. Jika dikatakan bahwa Deep Cold tak terbatas yang belum diperkuat, karakteristiknya adalah bahwa setiap kali dilanda Su Xiaowan, ada jejak dingin yang menyerang tubuh orang lain. Jadi setelah menguat, setiap kali Su Xiaowan dipukul, akan ada 10 udara dingin, menyerang tubuh lawan. Suhunya berkurang secara eksponensial, setelah digandakan. Jika diubah menjadi dingin, itu adalah 10 dingin. Bahkan jika pertahanan lawan kuat, itu tidak berguna. Ribuan bilah es terbang di seluruh langit, dan mereka akan menderita ribuan pukulan dalam sekejap. Di bawah akumulasi banyak kedinginan, bahkan musuh terkuat pun akan membeku menjadi sepotong es. Setelah membeku menjadi es tuo, di bawah rotasi ribuan bilah es, masih akan dipotong-potong untuk lingci. Jika, secara teori saja, kekuatan ledakan Su Ziyun bisa 108 kali. Jadi kekuatan destruktif Su Xiaowan hampir sedikit meledak. Tetapi jika terperangkap olehnya, maka di bawah infus dingin dalam yang tak terbatas, kekuatan destruktif Su Xiaowan dapat ditumpuk hampir tanpa batas. Di bawah kegilaan dingin tanpa akhir, Su Xiaowan bahkan dapat membekukan target ke suhu yang sangat rendah dari nol absolut. Dan di bawah nol mutlak, bahkan waktu dan ruang pun akan beku. Bahkan kerajaan leluhur yang kuat harus disegel. Tentu saja, jika Anda ingin menyegel kekuatan alam leluhur, nol absolut saja tidak cukup. Paling tidak, gunung besar ratusan juta mil, diringkas oleh Xuan Bing dengan 0 derajat absolut, dapat sementara ditekan. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa dengan mana dan budidaya Su Xiaowan, tidak mungkin untuk membekukan target menjadi gunung.
Bahkan bukit-bukit tidak bisa dibekukan, aku khawatir mana akan habis. Selain itu, pihak lain bukanlah target hidup, dan tidak mungkin baginya untuk menyerang tanpa batas tanpa kembali. Pada tingkat yang sama, Su Ziyun, Zhu Hengyu, dan Gao Pengyi semua memiliki kesempatan dan kemungkinan untuk mengalahkan Su Xiaowan. Pada saat yang sama, Su Xiaowan juga memiliki kemampuan dan peluang untuk mengalahkan ketiganya. Adapun siapa yang menang dan siapa yang kalah itu belum tentu benar. Hanya dapat dikatakan bahwa siapa yang memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi dan siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang. Bersemangat, Su Xiaowan dengan hangat mengundang Zhu Hengyu untuk memasukkan harta karun bersama. Meskipun saya telah mendengar Su Ziyun berkata sebelumnya, Zhu Hengyu Tianzi ini penuh dengan bakat. Mengikutinya, ada kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Mengikutinya, ada prospek dan masa depan yang sangat luas. Mengikutinya benar-benar bebas dari rasa khawatir, apa yang harus dilakukan. Tapi selama ini, Su Xiaowan tidak mempercayainya. Meskipun itu tidak berarti bahwa anjing terlihat. Namun dalam pandangan Su Xiaowan, Zhu Hengyu hanya seorang pengemis. Dan hanya 4 atau 5 tahun yang lalu, dia masih seorang pengemis yang berkeliaran di jalan-jalan dan makan 3 kali. Setelah 4 atau 5 tahun, apa yang akan dia miliki? Dengan iki Su Xiaowan, dia tidak bisa membayangkannya. Tapi sekarang, Su Xiaowan benar-benar sedikit yakin. Meskipun buah iblis itu miliknya. Dalam ribuan tahun terakhir, buah jahat ini ada di bawah kelopak matanya. Jika dia ingin makan, dia bisa melepasnya kapan saja. Tetapi untuk waktu yang lama, Su Xiaowan selalu berpikir bahwa buah iblis itu tidak matang. Jika buah yinsa masih mentah dan diambil dan dimakan, maka buah yinsa tidak hanya akan disia-siakan, tetapi juga buah yinsa yang tersentak itu beracun. Racun dari buah ajaib yinsa akan membakar dinding bagian dalam meridian dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Meskipun kerusakannya tidak terlalu besar, dinding bagian dalam meridian yang kasar dan berbintik-bintik akan menghalangi aliran energi sihir dan mengurangi kecepatan energi sihir. Dalam arti tertentu, ini setara dengan mengurangi bakat dan kualifikasi beku itu. Karena itu, kecuali ditentukan bahwa buah jahat sudah matang. Kalau tidak, tidak ada yang berani makan buah jahat ini. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Zhu Hengyu baru saja tiba di markas militer. Ini adalah pertama kalinya memasuki lembah tersembunyi. Dengan wawasannya tentang segalanya, dan kebijaksanaannya yang luar biasa, dia melihat perbedaannya sekilas. Selain itu, di bawah verifikasi berani, penilaian akurat dibuat secara instan. Mulai sekarang, sejak saat saya melihat Zhu Hengyu, sampai sekarang. Tidak satu hari pun berlalu. Namun, kekuatan Su Xiaowan dan Su Ziyun telah berlipat ganda atau bahkan meningkat beberapa kali. Bukankah itu yang dikatakan Su Ziyun? Selama mereka mengikuti Zhu Hengyu, sama sekali tidak ada masa depan, dan mereka akan bergerak. Melihat kedua orang itu sangat senang, dan tersenyum sangat bersyukur. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya. Anda tahu, semua yang ada di sini berasal dari Su Xiaowan. Dan Su Ziyun adalah tuan selanjutnya di sini. Karena itu, dari sudut pandang ini, berikan mereka bayangan kejahatan, dan mereka seharusnya menjadi bagian. Sebagai gantinya, Zhu Hengyu ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Jika bukan karena kemurahan hati mereka, undanglah Zhu Hengyu dan biarkan dia memilih segalanya. Zhu Hengyu tidak bisa mendapatkan buah iblis jahat ini. Dan itu juga buah ibu yinsa yang paling langka dan paling dewasa. Belum lagi bagaimana pemikiran ketiga. Segera, di bawah bimbingan Su Xiaowan, ketiganya memasuki harta karun lembah tersembunyi. Memasuki rumah harta, Zhu Hengyu melihat sekeliling dengan matanya. Seperti yang Anda lihat, di dalam rumah harta karun, ada sejumlah besar bahan obat, logam, dan berbagai bahan langka. Semua logam dan bahan-bahan itu hilang, dan hal yang paling menarik bagi Zhu Hengyu adalah segunung tanaman obat. Bahan obat ini adalah semua bahan obat langka di atas kelas 3. Bahan-bahan obat ini adalah semua bahan obat yang berharga yang diproduksi di Pulau Moyang, 365 pulau. Banyaknya dan berbagai jenis telah membuka mata untuk Zhu Hengyu. Obat-obatan herbal tersier saja tidak cukup. Meskipun mereka adalah obat utama yang paling langka, bahan obat tingkat ketiga akhirnya tersedia, bahkan uang dapat dibeli. Hal yang paling membuat mata Zhu Hengyu bersinar adalah gunung obat herbal kelas 4. Bahan obat kelas 4 dapat disempurnakan menjadi obat kelas 4. Ramuan tingkat keempat justru merupakan bahan obat yang dibutuhkan untuk mempromosikan tubuh sihir dari 40 menjadi 50. Bahan-bahan obat ini selalu ada di tangan keluarga besar dan kekuatan yang kuat. Bahkan jika Anda punya uang, sulit untuk membeli. Apalagi jika Anda ingin membeli dalam jumlah besar, itu benar-benar mustahil. Anda harus tahu bahwa bahan obat kelas 4 adalah fondasi keluarga besar dan kekuatan utama. Selama Anda mengendalikan sejumlah besar bahan obat tingkat keempat, detail keluarga utama dan kekuatan tidak akan terguncang. Selama ada sejumlah besar bahan obat kelas 4, keluarga besar dan pasukan tidak takut membudidayakan anak-anak yang hebat.
Dan dengan sejumlah besar anak-anak yang luar biasa, tidak perlu khawatir tentang penurunan keluarga dan pasukan utama. Melihat gunung ramuan obat, Zhu Hengyu tampak terkejut. Meski berbicara, nilai bahan obat kelas 4 ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Bahkan jika semua bahan obat tingkat keempat bertambah, itu tidak bernilai banyak uang. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa ini benar-benar bukan uang yang dapat dibeli. Dengan ramuan ini, Zhu Hengyu dapat menghaluskan sejumlah besar abadi. Melalui obat keabadian, Zhu Hengyu dapat dengan cepat mempromosikan tubuh iblis dari 100 prajuritnya ke tahap ke-50. Dengan cara ini, Zhu Hengyu, jenderal iblis baru, dapat dianggap sedikit seperti itu. Kalau tidak, para komandan adalah semua kata-kata dari udang ajaib 36 potong. Bahkan jika saya mengeluarkannya, wajah saya tidak cerah. Apalagi jika benar-benar datang ke medan perang di masa depan. Seorang biksu yang terdiri dari 30 iblis, bahkan tidak bisa menghitung makanan meriam. Sebagai perbandingan, saya takut bahwa bahkan dalam bencana lautan, udang, tentara, dan kepiting akan lebih buruk. Dengan gembira, Zhu Hengyu memandang Su Xiaowan dan berkata, "Hebat, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak ramuan obat tingkat 4? Aku menatap Zhu Hengyu dengan ragu. Meskipun bahan obat kelas 4 ini dianggap sebagai bahan langka, nilainya sebenarnya tidak tinggi. Jadi Su Xiaowan tidak mengerti mengapa Zhu Hengyu sangat bahagia. Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Su Xiaowan bahkan merasa bahwa Zhu Hengyu lebih bahagia sekarang daripada ketika dia baru saja mendapatkan buah jahat. Faktanya memang demikian. Anda tahu, ada terlalu banyak ramuan obat kelas 4 yang terkumpul di sini. Jika semua bahan obat kelas 4 ini disempurnakan menjadi keabadian, paling tidak itu bisa meningkatkan monster dari 3 atau 4.000 orang menjadi 50. Dengan cara ini, lebih dari 3.000 veteran perang dapat menjadi prajurit 50 setan yang ganas. Ini terlalu signifikan untuk Zhu Hengyu. Meskipun Zhu Hengyu menghargai kekuatannya sendiri, dia sangat menghargainya. Tetapi karena ini, ia membutuhkan seorang prajurit yang kuat. Terutama di bawah penguatan buah ibu Yinsa, kekuatan Shen Luo berevolusi menjadi ular Yin Luo. Sersan Zhu Hengyu yang lebih kuat, semakin dia bisa menggantikannya dan membantunya mendapatkan roh yang lebih dan lebih kuat. Meski gadai tunggal, target berburu mungkin tidak terlalu banyak persatuan waktu. Namun, ketika ribuan selebritas dan pion ditambahkan, efisiensinya tidak diketahui berapa kali lebih tinggi dari Zhu Hengyu. 130 tentara segmen hanya dapat melindungi desa dalam bencana lautan. Tetapi 150 prajurit dari tubuh sihir dapat melindungi seluruh pulau. Ular laut itu dengan lebih dari 30 bagian tubuh bahkan tidak bisa bergerak. Bersemangat, Zhu Hengyu tidak tahu apa itu kebaikan. Dengan lambaian tangan besar, dia mengeluarkan kotak kayu besar berisi batu ajaib di gelang Kaisar Es dan menumpuknya di ruang terbuka di samping. Setelah itu, Zhu Hengyu memasukkan semua ramuan obat ketiga, keempat, dan kelima ke dalam gelang Kaisar Es. Alasannya sangat sopan. Salah satunya datang karena Su Ziyun tidak berlatih alkimia. Sebagai anggota Jiantang, ia menghabiskan waktu luangnya berlatih pedang. Kedua, itu karena Su Xiaowan tidak bisa berlatih alkimia. Sebagai seorang biksu es, mustahil membuat alkimia. 3 kali, Zhu Hengyu tidak mengambil apa-apa. Zhu Hengyu tidak berniat mengambil batu energi ajaib yang diambil dari gelang Kaisar Es. Baru membelinya demi uang. Saatnya untuk mengatakan segera. Di bawah pengawasan Su Ziyun dan Su Xiaowan, tumpukan bahan obat dimasukkan ke dalam gelang Kaisar Es oleh Zhu Hengyu. Setelah hanya sedikit usaha, Zhu Hengyu menyapu ramuan yang awalnya menumpuk di atas bukit. Bahkan beberapa ramuan obat kelas 5, Zhu Hengyu juga memasangnya bersama. Namun, itu lebih disesalkan. Kepulauan Domba Luar terletak di daerah terpencil dan milik tanah tak berambut. Ada terlalu sedikit bahan obat dari kelas 5 ke atas. Meskipun ada yang ditimbun, kualitas bahan obatnya sangat buruk. Kekuatan obat yang terkandung di dalamnya juga jelas tidak cukup. Oleh karena itu, meskipun bahan obat kelas 5 sangat berharga, mereka tidak berada di hati Zhu Hengyu. Bahkan jika 5 tingkat bahan obat ini diambil, mereka pada dasarnya tidak berguna. Di masa depan, ketika memperbaiki eliksir tingkat kelima itu hanya dapat digunakan sebagai obat tambahan. Dan bahan obat serupa sebenarnya tidak berharga dan tidak langka. Kepulauan Domba Luar dikenal sebagai tanah tanpa rambut. Alasannya adalah bahwa hampir tidak ada bahan obat di atas kelas 5 yang diproduksi di sini. Setelah memuat semua bahan obat tingkat ketiga dan keempat, Zhu Hengyu tidak bisa tidak berpuas diri. Dengan begitu banyak herbal, pasukannya akhirnya bisa dibentuk. Bersemangat, Zhu Hengyu menoleh untuk melihat Su Xiaowan. Jika Anda mengatakan, buah ajaib Yinsa itu milik kata-kata yang dimiliki bersama oleh Su Ziyun dan Su Xiaowan. Nah, bahan obat ini sepenuhnya lengkap dan hanya milik Su Xiaowan. Bahkan jika tantangan Su Ziyun melampaui Su Xiaowan, ramuan ini tidak dimiliki oleh Su Ziyun. Sebelum meninggalkan tentara, Su Xiaowan dapat mengambil semuanya di sini. Semuanya di sini pada awalnya adalah barang-barang pribadinya yang terakumulasi selama ribuan tahun.
Meskipun Zhu Hengyu telah memberikan uang, meski begitu, Su Xiaowan masih memberikan kontribusi besar yang harus dihargai. Sambil tersenyum, Zhu Hengyu berkata dengan gembira, "Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Anda kali ini. Anda mengatakan, hadiah apa yang Anda inginkan? Jika saya bisa, saya pasti akan membantu Anda mencapainya." Hadiah. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Xiaowan tertegun. Tapi segera, Su Xiaowan tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, bahan obat ini sebenarnya tidak berguna bagi saya. Jika Anda menggunakannya, ambil saja." "Tidak berguna." Mendengar kata-kata Su Xiaowan, Zhu Hengyu tiba-tiba membeku. Untuk penyihir, persediaan obat level 4 adalah yang paling sedikit. Meskipun ramuan obat tingkat 4 tidak lagi berguna bagi iblis itu sendiri, sebagai iblis, semua komandannya harus memimpin pasukan. Jika Anda ingin membangun pasukan sendiri, Anda harus memupuk banyak keabadian. Meskipun jamu bermutu tinggi lebih jarang. Tapi bagaimanapun, hanya iblis yang akan membutuhkannya. Namun, bahan obat tingkat keempat berbeda, dan ada banyak tuntutan karena ada tentara di bawah iblis. Oleh karena itu, walaupun jumlah bahan obat kelas 4 lebih banyak daripada bahan obat kelas 5, saya tidak tahu berapa kali. Tetapi pada kenyataannya, jamu kelas 4 bahkan lebih langka daripada jamu kelas 5. Kelangkaan ini bukan karena sejumlah kecil. Ini sepenuhnya karena permintaannya terlalu besar. Alasan mengapa Su Xiaowan merasa bahwa bahan obat kelas 4 ini tidak berguna. Ini sepenuhnya karena dia tidak membentuk pasukannya sendiri. Karena aku tidak punya niat membentuk pasukan sendiri, dan aku tidak bisa menggunakannya sama sekali. Jadi herbal tingkat ketiga dan keempat ini benar-benar tidak berguna bagi Su Xiaowan. Melihat Zhu Hengyu tertegun, selain Su Ziyun, mau tak mau mengatakan, "Sebenarnya, ini bukan hanya Xiaowan. Aku tidak memiliki permintaan untuk bahan obat tingkat rendah ini. Bagi saya dan Xiaowan, saya dapat memastikan bahwa kultivasi saya sendiri sudah baik. Di mana sumber daya untuk melatih tentara?" Zhu Hengyu tiba-tiba, "Ya, Su Ziyun, dalam praktiknya sendiri, membutuhkan sumber daya yang besar. Saya ingin bertanya, dia terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri." Melihat penampilan Zhu Hengyu yang tiba-tiba, Su Ziyun berkata, "Saya pikir Anda hanya membentuk tim yang terdiri dari 100 orang, pada kenyataannya Anda dapat membentuk 3. Mendengar kata-kata Su Ziyun, air berkabut Zhu Hengyu. Melihat kebingungan Zhu Hengyu, Su Xiaowan tersenyum dan berkata, "Ya, selama aku dan Ziyun memberi perintah kepadamu, kamu dapat memerintahkan 300 tentara pada saat yang sama." Mengangguk kepalanya, Su Ziyun tersenyum dan berkata, "Kami berdua adalah letnan Anda." Mendengarkan kata-kata Su Ziyun dan Su Xiaowan, Zhu Hengyu tiba-tiba menyadari. Sebagai jenderal iblis, Anda dapat merekrut 2 wakil jenderal. Awalnya, Zhu Hengyu berencana merekrut Gao Pengyi dan Jian He sebagai wakil jenderalnya. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu begitu. Bukankah Su Ziyun dan Su Xiaowan adalah letnannya? Sebagai jenderal, Zhu Hengyu secara alami memiliki hak untuk mengelola semua pasukan di bawah ketiganya. Sebagai wakil jenderal, kekuatan militer Su Ziyun dan Su Xiaowan seharusnya ada di tangan Zhu Hengyu. Namun, tidak mungkin bagi jenderal biasa untuk merekrut jenderal lain untuk melayani sebagai wakil jenderal mereka. Pada dasarnya, beberapa beku yang kuat direkrut untuk menggantikan posisi letnan jenderal. Rencana asli Zhu Hengyu adalah satu-satunya pilihan bagi sebagian besar jenderal iblis. Sebagai setan, mereka sangat bangga. Siapa yang mau berkomitmen dengan mudah kepada orang lain dan menjadi wakil mereka? Su Ziyun dan Su Xiaowan berbeda. Tidak peduli apa itu, mereka telah menjadi wakil Zhu Hengyu. Dan dalam analisis akhir, tak satu pun dari mereka memiliki kepentingan dalam kekuatan militer. Su Xiaowan secara alami, dan dia tidak tertarik melatih tentara. Dan Su Ziyun, bahkan jika dia tertarik, tidak memiliki sumber daya material, sumber daya keuangan, dan energi. Su Ziyun bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memiliki energi dan kekayaan untuk mempersenjatai pion. Karena itu, jumlah prajurit di bawah komandonya ditakdirkan untuk disia-siakan. Semua energi Su Ziyun akan digunakan untuk dirinya sendiri. Akibatnya, perintah Su Ziyun dan Su Xiaowan tidak akan berguna. Zhu Hengyu dapat menyatukan 3 jenderal bersama-sama dan membentuk pasukan 300 orang. Dengan gembira, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu saya diterima, tapi jangan beri saya hadiah, mari kita bicarakan apa yang Anda inginkan." Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Su Xiaowan mengerutkan kening dan memikirkannya. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, "Saya tidak memiliki apapun yang saya inginkan, Anda dapat meminum ramuan ini, saya benar-benar tidak dapat menggunakannya." Batuk. Mendengar kata-kata Su Xiaowan, Su Ziyun terbatuk dengan senyum masam. Mendengar suara batuk Su Ziyun, Su Xiaowan tampak bingung, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Su Ziyun tersenyum pahit dan berkata kepada Zhu Hengyu, "Apa yang paling dia inginkan adalah pil pemecah cahaya emas. Itu, saya juga berharap bos dapat membantunya membuat pil."
Pil Golden Light Breaking. Mendengar kata-kata Su Ziyun, mata Su Xiaowan tiba-tiba melebar. Su Xiaowan telah terjebak dalam 60 segmen tubuh selama ribuan tahun. Dia bermimpi menginginkan penghalang cahaya keemasan. Tetapi masalahnya sekarang adalah pil Golden Light Breaking sangat sulit untuk disempurnakan. Tidak hanya inti kristal gurita emas yang dibutuhkan. Sejumlah besar ramuan obat langka juga diperlukan. Sangat sulit untuk membuat satu set lengkap obat Jingwang. Dan mengatakan 10.000 langkah mundur, bahkan jika semua herbal dikumpulkan. Dia tidak bisa menemukannya sama sekali, dia tidak mampu membeli ahli alkimia untuk membantunya membuat penghalang cahaya keemasan. Dan bahkan jika diundang, kemungkinan pemurnian yang sukses tidak akan melebihi 30%. Oleh karena itu, untuk perlombaan iblis, sangat jarang Jingwang memecahkan penghalang. Jika ini bukan masalahnya, maka berapa banyak jenderal sihir yang bisa selalu menjadi jenderal ajaib? Tapi tidak bisakah mencapai sihir yang tampan? Setan 60 segmen adalah setan. Tubuh iblis 70 segmen adalah setan tampan. Kesenjangan antara 10 bagian tubuh sihir itu seolah-olah jauh. Karena itu, ketika Su Ziyun mengusulkan agar Zhu Hengyu membantunya mendapatkan penghalang cahaya keemasan, Su Xiaowan hanya membeku. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya, itu bukan hanya Su Xiaowan. Bahkan Zhu Hengyu sakit kepala. Sambil mengerutkan kening, dia menatap Su Ziyun dan Su Xiaowan lagi. Zhu Hengyu tersenyum pahit, alkimia baik-baik saja, tapi masalahnya sekarang adalah aku tidak memiliki inti kristal dari monster segi 8 emas di tangan, jadi aku tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Jingwang Octopus Crystal Core. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Xiaowan tiba-tiba membuka matanya. Melihat Zhu Hengyu dengan penuh kegembiraan, Su Xiaowan berkata, saya memiliki 3 inti kristal monster Jingwang Octopus, tapi apakah Anda memiliki ramuan obat lain di Danfang? Apa, Anda memiliki inti kristal dari gurita cahaya emas? Mendengar kata-kata Su Xiaowan, Zhu Hengyu tiba-tiba membelalakan matanya, wajahnya bersemangat. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Su Xiaowan tidak menjawab. Di antara flip tangan kanannya, dia mengeluarkan saku kulit binatang besar. Dengan lembut menyerahkan kantong kulit binatang kepada Zhu Hengyu, Su Xiaowan berkata, bagaimana mengatakannya, saya telah ditempatkan di sini selama ribuan tahun, bukan? Setelah menerima saku yang dilemparkan Su Xiaowan, Zhu Hengyu mengangguk. Memang, meskipun Jingwang Octopus benar-benar sulit untuk ditemui, tetapi selama ribuan tahun, selama Su Xiaowan memiliki hati, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Melihat Zhu Hengyu, Su Xiaowan menjelaskan. Selama ribuan tahun terakhir, gurita emas muncul di sekitar 365 pulau di Kepulauan Domba Luar. Kapanpun saat ini, Su Xiaowan akan bergegas pada saat pertama setelah menerima berita. Meski tidak setiap waktu, Anda bisa melihat monster gurita emas. Dalam 3 atau 4 ribu tahun terakhir, Su Xiaowan telah berhasil melihat 3 monster gurita emas, dan berhasil memenggal kepala mereka. Su Xiaowan adalah seorang biarawan es. Sistem es sebenarnya adalah cabang dari sistem air. Karena itu, di atas laut, kekuatan Su Xiaowan sangat kuat. Segera setelah Anda melihat monster 8 cakar, Anda akan benar-benar yakin bahwa Anda akan membunuhnya segera setelah selesai. Dan menggali inti kristalnya untuk diambil. Mendengarkan penjelasan Su Xiaowan, Zhu Hengyu membuka tas dengan penuh semangat. Melihat ke saku Anda, ada 3 inti kristal emas di saku kulit yang tidak terlalu besar. Namun, kantong kulit hewan tidak hanya diisi dengan inti kristal emas. Sekitar 3 inti kristal emas, ada juga tersebar lebih dari 3.000 inti kristal perak. Ini, melihat lebih dari 300 inti kristal perak, Zhu Hengyu hampir gila dengan sukacita. Lebih dari 3.000 inti kristal perak. Dari mana ini berasal? Menghadapi keraguan Zhu Hengyu, Su Xiaowan tersenyum Yan dan dengan cepat memberikan jawabannya. Dalam 3.000 tahun terakhir, kapal perang Departemen Militer telah menyebar di lebih dari 300 pulau di Kepulauan Domba Luar. Saat bernavigasi di laut, sesekali temui gurita cahaya perak. Setelah membunuh monster 8 cakar bercahaya perak itu, secara alami Anda bisa mendapatkan inti kristal perak. Lebih dari 3.000 tahun akumulasi, ada lebih dari 3.000 inti kristal perak. Ngomong-ngomong, rata-rata, saya hanya mendapat 1 potong setiap tahun, padahal jumlahnya sudah kecil. Untuk seorang penyihir tua, butuh lebih dari 3.000 tahun untuk mendapatkan lebih dari 3.000 inti kristal perak yang sudah tidak kompeten. Tapi Su Xiaowan seperti itu, temperamennya terlalu lemah. Sebagian besar inti kristal perak dihargai oleh para jenderalnya. Justru karena inilah Su Xiaowan dapat bersembunyi dengan malas di balik pintu militer. Semua pekerjaan di tangan diserahkan kepada jenderal di bawah perintahnya untuk melakukan. Bersemangat, Zhu Hengyu berkata, ayo, ikuti saya. Saya akan membantu Anda memperbaiki pil cahaya rintangan emas. Apa, Anda membantu saya memperbaiki? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata Su Xiaowan melebar tiba-tiba. Benar-benar lelucon. Pil penghalang cahaya keemasan itu, bahkan jika Master Alkimia secara pribadi menembak, tingkat keberhasilannya tidak tinggi.
Belum lagi dia Zhu Hengyu. Anda tahu, hanya 4 atau 5 tahun yang lalu, Zhu Hengyu hanya seorang pengemis kecil. Dalam 4 atau 5 tahun, bahkan jika dia belajar setiap hari, seberapa tinggi alkimia. Melihat ekspresi mempertanyakan Su Xiaowan, Su Ziyun tidak bisa membantu tetapi meregangkan dan menarik roknya. Dekat dengan telinga Su Xiaowan, Su Ziyun berbisik, "Jangan menanyai bos, dia bersedia membantu Anda memperbaikinya dengan tangan, itu pasti kekayaan surgawi Anda. Saya menggunakan pil Golden Light Breaking, yang bos bantu saya saring. Coba tebak, berapa banyak pil Golden Light Breaking yang saya gunakan?" Ini, menghadapi masalah Su Ziyun, Su Xiaowan tiba-tiba tampak kusam. Melihat kosong ke arah Su Ziyun, Su Xiaowan tanpa sadar berkata, "Jingwang Breaking Obstacle dan dapat berhasil disempurnakan, dan Anda masih membutuhkan nilai. Pikirkan lagi, Anda tahu, sudah tidak mudah untuk mendapatkan penghalang cahaya keemasan. Siapa yang berani meminta kualitas eliksir? Bagi sebagian besar prajurit iblis, Yipin Jingwang adalah batasnya. Sedangkan untuk kelas 2, dan penghalang emas yang hancur di atas kelas 2, bahkan jika Anda sedang bermimpi, Anda tidak berani memikirkannya." Suasana hati Zhu Hengyu benar-benar baik hari ini. Tidak hanya telah memanen sejumlah besar bahan obat kelas 3 dan 4, tetapi juga sejumlah kecil bahan obat kelas 5. Yang paling penting adalah Su Xiaowan mengeluarkan lebih dari 3.000 inti kristal perak dan 3 inti kristal emas. Ini terlalu penting untuk Zhu Hengyu. Dengan senang hati, dia mengabaikan dialog antara Su Xiaowan dan Su Ziyun, dan mengabaikannya. Menoleh, Zhu Hengyu berkata kepada Su Ziyun, "Oke, urusan militer akan diberikan padamu. Xiaowan dan aku akan kembali ke Jianzhong." Menghadapi instruksi Zhu Hengyu, Su Ziyun mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Tenang, departemen militer akan memiliki saya, dan tidak akan pernah ada masalah." Di antara kata-kata itu, Su Ziyun menunjuk ke kotak-kotak kayu besar yang ditumpuk di tanah dan berkata, "Kotak-kotak kayu ini, aku akan mengirim seseorang kepadamu." Menghadapi kata-kata Su Ziyun, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata kepada Su Xiaowan di sebelahnya, "Kotak kayu ini dianggap sebagai ramuan obat Anda. Anda harus menyimpannya. Beli obat herbal saya." Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Xiaowan menyadari ini. Kotak kayu besar ini berisi batu ajaib. Aku dengan ragu mengangkat tutup kotak dan melihatnya, di dalam kotak kayu besar itu, semuanya dipenuhi dengan batu ajaib kelas atas. Hanya kotak kayu ini yang berisi setidaknya lebih dari 100.000 batu ajaib unggul. Nilai totalnya cukup untuk memiliki 1 miliar batu ajaib dasar. Tentu saja, Su Xiaowan telah mengendalikan militer selama ribuan tahun, dan dia bukan seseorang yang belum pernah melihat dunia. Tapi masalahnya sekarang adalah terlalu banyak kotak kayu yang ditumpuk di sini. Kira-kira, ada lebih dari 3.000 kotak kayu yang ditumpuk di sini. Jika setiap kotak kayu berisi batu energi magis tingkat tinggi, maka akan ada lebih dari 300 juta batu ajaib di sini. Su Xiaowan lahir di ibu kota kekaisaran dan dibesarkan di ibu kota kekaisaran. Keluarga Su pernah menjadi keluarga yang menonjol. Namun meski begitu, dia belum pernah melihat begitu banyak uang. Bagi keluarga besar ibu kota kekaisaran, konsep uang mereka tidak didasarkan pada batu ajaib utama. Hanya warga sipil tingkat terendah yang akan menggunakan batu ajaib utama sebagai unit mata uang. Untuk keluarga dan pejabat tinggi, batu energi magis yang unggul adalah batu energi magis. Batu energi sihir tingkat tinggi adalah unit mata uang lengkap. Setelah semua, setelah tubuh sihir 60 segmen, batu energi magis primer dan menengah tidak berguna. Di bawah 30 segmen monster, gunakan batu ajaib utama. Di bawah 60 segmen iblis, gunakan batu ajaib menengah. Dan di atas tubuh sihir 60 segmen, Anda hanya dapat menggunakan batu ajaib unggul. Karena itu, keluarga besar dan kekuatan besar pada dasarnya hanya mengenali batu energi magis superior. Namun, bahkan jika dia dilahirkan di ibu kota kekaisaran, dia telah melihat dunia. Su Xiaowan masih kaget. Pada puncak kejayaan Su Jia, total asetnya baru saja melampaui 100 juta. Tapi sekarang, kekayaan di hadapannya lebih dari 300 juta. Dengan begitu banyak uang, saya hanya membeli banyak bahan obat dari kelas 3 atau 4, harga ini meluap terlalu banyak. Sudah hampir 10 kali meluap. Bahkan menghitung lebih dari 3.000 inti kristal perak dan 3 inti kristal emas. Harga juga meluap 5 atau 6 kali. Melihat ekspresi kaget Su Xiaowan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Bagi Zhu Hengyu, uang tidak ada artinya. Lebih dari 3.000 kotak batu energi magis superior ini hanya ada dalam gelang Kaisar Es. Di antara ruang dimensi 81, salah satunya adalah batu energi magis. Ada 80 ruang untuk jumlah yang sama dari batu energi magis. Selain itu, bahkan jika ada begitu banyak batu energi magis, total aset kota Tenma hanya sebagian kecil dari total. Yang paling penting adalah, bahan obat kelas 4, serta inti kristal perak benar-benar tidak tersedia untuk uang. Jika Anda hanya ingin mendapat jumlah kecil, masalahnya tidak besar. Tetapi ingin memperoleh lebih dari 3.000 inti kristal perak. Dan cukup bahan obat kelas 4 untuk lebih dari 3.000 biksu.
Itu akan terlalu sulit, sangat mustahil untuk memperoleh tanpa ratusan tahun akuisisi. Meskipun premi Zhu Hengyu terlalu serius, itu 5-6 kali. Tapi jangan lupa, Su Xiaowan sudah mengenalinya sebagai tuan. Dan semua perintah dari orang-orang itu diberikan kepada Zhu Hengyu. Dari perspektif ini, tidak ada premi sama sekali. Jangan melihatnya sekarang, Su Xiaowan hanya menyerahkan 100 pion kekuatan militer. Dengan berlalunya waktu, saat peringkat semua orang naik, kekuatan militer yang diberikan oleh Su Xiaowan akan menjadi 1000, 10.000, atau bahkan 100.000. Dihitung dengan cara ini, uang yang diberikan Zhu Hengyu sama sekali tidak ada. Terlebih lagi, bahkan jika premium. Ikuti Zhu Hengyu, apakah Anda masih menderita kemiskinan? Belum lagi, bagaimana Zhu Hengyu memikirkannya. Di sisi lain, Su Xiaowan juga suka uang. Dengan uang, Anda dapat membeli banyak barang bagus. Bahkan Jing Wang bisa mendapatkannya. Di dunia ini, tidak ada yang menghabiskan 300 juta batu energi sihir superior untuk membeli pil pemecah cahaya emas. Tidak peduli seberapa langka atau berharganya pil Jing Wang Brokedon, harganya akhirnya akan terbatas. Pada dasarnya, selama puluhan juta batu energi magis superior, seseorang dapat diperoleh. Dengan lambaian tangannya yang besar, Su Xiaowan dengan cepat memasukkan kotak kayu besar ke cincin dimensi. Meskipun tidak terlalu tertarik dengan bahan obat tersebut, tetapi untuk uang, sebenarnya tidak ada yang tidak tertarik. Satu-satunya hal yang disukai semua orang mungkin adalah uang. Menonton Su Xiaowan dengan cepat mengepak kotak kayu besar. Su Ziyun langsung serakah. Menjilati bibirnya, Su Ziyun tersenyum getir, itu, kau tinggalkan aku sedikit, aku tidak punya modal kerja, kau tahu. Melihat permintaan Su Ziyun, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Anda harus tahu bahwa Su Ziyun selalu menjadi model bagi banyak orang muda. Dalam kesan Zhu Hengyu, Su Ziyun mungkin kekurangan segalanya, tapi dia tidak bisa kekurangan uang sendirian. Karena itu, dari awal hingga akhir, Zhu Hengyu tidak memberinya uang. Tapi sekarang aku ingin datang, Su Ziyun benar-benar miskin. Dana keluarga Su telah digunakan untuk membangun Pulau Xiaoyao. Pada saat ini, Su Ziyun tidak hanya tidak punya uang. Sebagai pemilik keluarga Su, ia juga berutang-utang luar negeri. Karena itu, melihat gunung-gunung yang menumpuk di depan kita, ada lebih dari 3 triliun kekayaan besar. Su Ziyun juga harus mengeluarkan air liur. Bagaimanapun, jumlah industri seluruh keluarga Su sebenarnya kurang dari 1 triliun batu ajaib dasar. Dan, yang terpenting adalah, Su Ziyun ini dipengaruhi oleh keterampilan sihir yang diwariskan, dan permintaan akan uang terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak uang yang diinvestasikan dalam Su Ziyun, kekuatan Su Ziyun akan lebih kuat. Jika tidak ada cukup uang untuk berinvestasi di Su Ziyun. Jadi, bahkan jika Su Ziyun memiliki bakat yang tinggi dan potensi yang dalam, saya takut dia tidak akan pernah bisa berhasil di atas meja. Dibebankan untuk menembus 9 kali crit, meskipun sepertinya banyak. Tetapi dibandingkan dengan para beku lain yang 36 kali, 72 kali, atau bahkan 81 kali kritis, mereka bukan apa-apa. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Zhu Hengyu menoleh ke Su Xiaowan, lupakan, jangan pura-pura, uang di sini, serahkan pada Ziyun. Apa, ini, saya, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Xiaowan tiba-tiba meringis. Dengan begitu banyak uang, dia tidak ingin melepaskannya. Meskipun Su Ziyun adalah sepupunya, bagaimana dengan itu? Seperti kata pepatah, ayah dan ibu tidak sebagus milik mereka, dan istri dan pria harus menjangkau. Belum lagi sepupu itu, bahkan jika ayahnya tercinta datang, uang itu seharusnya menjadi miliknya, dia masih harus mengambilnya. Melihat keengganan Su Xiaowan, Zhu Hengyu berkata, jangan melihatnya, ambil apa yang kamu masukkan, cepatlah. Menghadapi perintah Zhu Hengyu, Su Xiaowan tidak terlalu senang. Tapi karena dia mengikutinya, dia hanya bisa mematuhi perintah. Berduka dengan mulut berduka, Su Xiaowan melepas kotak kayu besar yang baru saja dimuat ke dalam cincin dimensi. Ditempatkan di lantai gudang. Mengangguk dengan kepuasan, Zhu Hengyu berkata, oke, semua uang di sini diserahkan kepada Anda. Adapun cara membelanjakannya, saya tidak akan ikut campur. Apa, ini? Menghadapi adegan ini, Su Ziyun juga bodoh. 300 juta batu ajaib unggul. Sejumlah besar uang telah membuat Su Ziyun bodoh. Meskipun industri keluarga Su sangat besar, tetapi nilai totalnya mungkin kurang dari 100 juta. Dan yang paling penting, kebanyakan dari mereka adalah semua jenis real estate, serta nilai merek dan nilai tidak berwujud. Oleh karena itu, untuk Su Ziyun, walaupun dia tidak kekurangan uang sejak dia masih kecil, dia benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki lebih banyak uang, tetapi itu jelas tidak dihitung. Dari perspektif seluruh klan domba iblis, keluarga Su hanyalah keluarga kecil setempat. Keluar dari kepulauan domba luar, tidak ada yang tahu sama sekali. Melihat ekspresi tertegun Su Ziyun, Zhu Hengyu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Su Ziyun. Di bawah pengawasan Su Ziyun, Zhu Hengyu berkata, situasi Anda sendiri, saya yakin Anda juga sangat jelas tentang cara membelanjakan uang, saya harap Anda dapat memiliki rencana yang komprehensif.
Mengangguk dengan penuh semangat, Su Ziyun berkata, ayolah, bos, aku tahu apa yang harus dilakukan. Mengangguk kepalanya, Zhu Hengyu melanjutkan, mulai sekarang, semua yang ada di Pulau Domba Terluar ini akan diserahkan padamu. Uang yang keluarga Su berutang padaku, aku tidak akan memintanya, aku akan memberikannya kepada kalian semua. Apa? Ini tidak begitu baik. Su Ziyun benar-benar bodoh setelah mendengarkan Zhu Hengyu. Melihat Su Ziyun tertegun, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Suatu kali, Su Ziyun menggali sakunya, dan uang yang dibawanya cukup untuk membuat Zhu Hengyu terpana. Sekarang, situasinya tampaknya terbalik. Sebagai gantinya, Zhu Hengyu memetik rambut dingin, yang lebih tebal dari pinggang Su. Berpikir, Zhu Hengyu berkata, bagaimanapun, jangan mengejar uang terlalu banyak, semangat Anda masih lebih pada budidaya, jika tidak, jika Anda. Di tengah kata-kata, Zhu Hengyu berhenti. Namun, meskipun Zhu Hengyu tidak selesai berbicara, tapi Su Ziyun sudah mengerti apa yang ingin dia katakan. Mengangguk keras pada kenyataannya, Su Ziyun tahu situasinya lebih baik daripada orang lain. Dalam pengembangan keluarga Su, dia tidak akan menginvestasikan terlalu banyak energi dan upaya. Meskipun keluarga Su telah berkembang dengan baik, lebih banyak uang dapat diperoleh, tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa energi manusia pada akhirnya terbatas. Jika Anda tidak bisa berkonsentrasi pada kultivasi Anda, maka kemampuan Su Ziyun mungkin sia-sia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.